mengingkari kewajiban sholat, meyakini sholat itu tidak wajib. Orang yang seperti ini kufur, kafir dengan kesepakatan para ulama. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama, man ankara syai'an minad din fahuwa kafir. Barang siapa yang mengingkari sesuatu dari perkara agama ini tadi, fi amrin min umurid darurah, dari perkara-perkara yang sudah pasti dalam agama, maka dinyatakan kafir. Orang yang mengingkari kewajiban sholat, orang yang mengingkari kewajiban zakat, ini kafir. Yang terjadi perbedaan di kalangan para ulama, yaitu kondisi yang kedua. Apa kondisi yang kedua? Yaitu orang yang meninggalkan sholat dengan dibarengi malas-malasan. Bukan karena dia mengingkari kewajiban sholat. Dia meyakini sholat hukumnya wajib. Dia meyakini sholat hukumnya wajib. Namun dia tidak sholat dikarenakan malas-malasan. Dikarenakan malas. Dia mengatakan sholat hukumnya wajib. Namun dia tidak sholat karena sungkan, lesu, malas. Gitu loh. Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Al-jumhur, mayoritas para ulama, ya, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka mengatakan la yakfur, tidak kafir. Ya. Orang yang seperti ini tidak kafir. Nah, pendapat kedua, pendapat sebagian para ulama yang lain, seperti Abdullah bin Mubarak, Isami Rahawai dan yang lainnya, mereka mengatakan orang yang meninggalkan salat hukumnya kafir. Kalau dia meninggalkan salat malas-malasan, dia kafir. Nah, mereka berdalil dengan hadis, di antaranya hadis yang disebutkan dalam buku kita ini tadi. Bainar rajuli, ya, wa baina syirki wal kufri tarkus salah. Antara seseorang dan antara kesyirikan dan kekufuran tadi adalah meninggalkan salat. Dan juga mereka berdalil dengan asarnya Umar ibn Khattab. La hadza fil Islam liman tarakas salah. Tidak ada jatah, tidak ada bagian dalam agama Islam ini orang yang meninggalkan salat. Juga mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin." Ya, mereka mengatakan, malaikat, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab apa? Lam nakum minal musallin. Kami bukan termasuk orang-orang yang salat. Ya. Mereka berdalil dengan ayat ini tadi. Adapun pendapat yang pertama tadi juga punya argumentasi, punya dalil. Di antaranya hadis yang mereka pakai adalah hadis Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, innallaha katabahunna, atau innallaha katabas salawat fi kulli yaumin wa laila khamsa marrat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat itu setiap sehari semalam 5 kali. Disebutkan di bagian hadis tersebut, wa man dhayya'ahunna, barang siapa yang menyia-nyiakan salat tersebut, falaisa lillahi ahdun insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada punya janji terhadap dia. Kalau Allah Subhanahu wa taala inginkan, maka Allah akan mengazab dia, insya'a ghafarallah. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan ampuni. Sebagian mereka berdalil dengan hadis ini bahwasanya orang yang meninggalkan salat malas-malasan masih di bawah masyianya Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya ini panjang lebar pembahasannya. Dikaji oleh mereka, apakah orang yang meninggalkan satu rakaat, satu salat dinyatakan kafir, ataukah maksud meninggalkan salat tersebut adalah meninggalkan keseluruhan? Panjang lebar
Dulu ketika di Darul Hadis Bil Fuyush, ana mendapati buku, dan menurut ana itu buku yang paling bagus di dalam menguraikan masalah ini tadi. Buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Umar Bazmul, judulnya At-Tarjih fi Masailit Thahara was-Shalah, lebih kurang gitulah judulnya. At-Tarjih fi Masailit Thahara was-Shalah, kalau tidak salah itu At-Tarjih fi Masailit Thahara waz-Zakah was-Shalah. Pokoknya ada lafaz salat. Jadi di situ dibahas thahara, dibahas salat. Buku satu jilid, ya, satu jilid, ditulis oleh Syekh Muhammad Umar Bazmul. Buku itu bagus sekali. Ana cari-cari buku itu dalam versi cetak, belum ketemu. Seingat ana waktu yang di Fuse itu, Allah alam apa buku cetakan terbitan Imam Ahmad atau apa. Buku itu sudah ada PDF-nya. Antum baca pada bab pembahasan hukum orang yang meninggalkan salat, di situ sudah dibahas panjang lebar sama beliau, yang tidak didapati di buku-buku lain. Nah, makanya Nabi bilang sama antum, ya, dulu kita mondok tuh bukan cuma sekedar belajar, duduk, numpang makan, numpang tidur, enggak. Ya, ya, baca mutola'ah. Buku yang paling bagus. Sebatas anak belajar, belum anak dapati penjelasan yang detail, rinci yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Umar Bazmul. Beliau memunaqasyah masing-masing adillah, dan beliau uraikan pada pembahasan apakah yang dimaksud orang yang meninggalkan sholat tersebut adalah orang yang meninggalkan sekali sholat, ataukah yang dimaksud tersebut adalah orang yang tidak sholat sama sekali. Ini pembahasan yang nggak disebutkan di buku-buku biasa. Terkadang di buku-buku biasa kita disebutkan terkait dengan orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat malas-malasan ada dua pendapat. Ada yang bilang kafir, ada yang bilang tidak kafir. Dia fasik. Tapi tidak dibahas kadang. Apakah maksud meninggalkan sholat? Tarikus sholat tadi. Tarikus sholat bil kulliyah atau tarikus sholat ahyanan. Masya Allah, itu betul-betul diuraikannya. Ya. Anda cuma ihala antum baca buku beliau At-Tarjih fi Masailit Thahara was-Shalah karya Syekh Muhammad Umar Bazmul. Itu buku sudah ada PDF-nya. Ya, sudah ada PDF-nya. Antum cari sendiri. Itu sudah detail sekali. Wallahu alam, yang seingat ana, namanya sudah lama ya ikhwan, bacanya mungkin sekitar tahun 2014 atau 2013. 10 tahun yang lalu. Seingat ana, Syekh Muhammad Umar Bazmul merojihkan pendapat yang rojih. Ya, kalau tidak salah beliau menukilkan kalam salaf, diantaranya Ibnu Taimiyah, ada Ibnu Mubarak dan yang lainnya. Ya, pendapat yang rojih insyaallah taala yang disebutkan di buku itu tadi, maksud orang yang meninggalkan sholat tersebut adalah tarikus sholat bil kulliyah, orang yang meninggalkan sholat secara kulliyah, ya, bil kulliyah. Ini yang nempel di benak ana. Walhamdulillah, beberapa waktu kemudian, ya, muncul buku yang ditulis oleh Zakaria Ibnu Syu'aib Al-Adani. Zakaria bin Syu'aib Al-Adani, tinggal di Aden. Syarah, kalau tidak salah judulnya Tuhfatul Mubtadi fi syarah talkhis sifat salat Nabi. Syalbani punya talkhis sifat salat Nabi yang diajarkan Ustaz Abu Jarir itu. Nah, di Yaman ada yang mensyarahnya, namanya Zakaria bin Syu'aib. Dulu suka datang dia ke Fuse, orang Damaj, ya, orang tulabnya Syekh Mukbil, tinggalnya di Aden. Dia mensyarah buku tersebut. Nah, disebutkan pembahasan berkaitan dengan tarikus shalah, yang dimaksud adalah tarikus shalah bil kulliyah.
Kalau yang dimaksudkan ninggalkan sholat bolong-bolong, bukan disebut dengan tarikus sholah, tapi disebut dengan mutasahil. Ya, mutasahil, orang yang bermudah-mudahan di dalam meninggalkan sholat. Wallahu alam. Ya, itu faedah. Ya. Rihla ya ikhwan, rihla talabul ilmi, rihla dalam mencari ilmu akan berbuah kalau penuntut ilmunya juga betul-betul menyingsingkan lengan baju. Ya. Makanya anak bilang sama saja mau belajar itu di Yaman, mau di Indonesia, mau di Madinah dan dimanapun, tergantung orangnya. Kalau seandainya dia membagi waktu duduk di majelisnya para ulama, dia bagi waktu, ada waktu durus, hudurud durus, kemudian ada waktu murajaah, ada waktu muzakarah, ada juga waktu membaca qiraah, maka hasil yang dia akan dapatkan maksimal. Sama antum juga di ma'had ini tadi, di pondok ini tadi, markiz ini, kalau antum bagi waktu, ada waktu untuk hadir di majelis, kemudian antum juga menghafal, antum juga murajaah, antum juga mutalaah, maka fawaid yang akan didapatkan itu banyak sekali, ya. Fawaid yang akan didapatkan banyak. Tapi kalau cuma sekedar hadir, tidak ada muzakarah, tidak ada murajaah, tidak ada mutalaah, maka minim yang akan didapatkan. Ya, maka nasihat kami kepada para penuntut ilmu, ya, waktu itu tidak akan berulang 2 kali. Ya. Mumpung masih ada waktu kesempatan di markiz ilmu, bagi waktu, ada waktu hudur ad-dars, hadir di pelajaran, kemudian waktu murojaah, muzakarah, ya, di murojaah pelajarannya diulang-ulang, dibaca, jangan ditutup saja, sudah tutup. Kalau ini waktu luang tidur, waktu luang tidur, tidur tuh dia dibesarkan. Ya, dibagi waktu jam 10 malam, waktunya tidur, tidur. Kalau enggak, ya kalau kita dulu jam 10 malam, ya, kadang lampu markis itu sudah dimatikan, ya gunakan HP karena mata belum ngantuk, ya sayang waktu, ya enggak main HP, enggak ngobrol, ya baca. Antum punya kitab apa, baca, ambil faedah. Baca kitab itu luar biasa faedahnya ikhwan, ya. Yang pertama membuat kita semakin cerdas, yang kedua melatih ilmu, yang ketiga melatih kosakata. Ya. Dia kalau dia rajin baca, otomatis dia akan sering buka kamus. Ini artinya apa sih? Ini artinya apa? Dan melatih tingkat pemahaman. Ya, cara dia memahami pelajaran dengan sendirinya, cara memahami kalam ulama. Butuh proses dilatih, butuh proses tahunan kadang. Tidak sebentar, tahunan. Ya. Nanti dengan berjalan waktu, ya sesuatu yang sedikit-sedikit ini tadi akan menjadi banyak. Itu semua dengan perjuangan, ya. Nah, makanya kalau yang sudah ada pelajaran dibaca, gimana latihan, yang belajar nahu latihan, ya. Tidak ada ilmu itu didapatkan dengan tanpa belajar. Semuanya didapatkan tanpa dengan harus belajar dan mutola'ah, latihan. Ya. Makanya kalau bagi anak pribadi itu tidak cukup mengatakan seseorang itu berilmu dan tidak cukup mengatakan seseorang itu layak berdakwah atau mengajar sampai dia betul-betul punya khidmat terhadap ilmu, ya, punya perhatian terhadap ilmu. Kalau cuma sekedar anak udah belajar pondok pesantren 4 tahun, 5 tahun, belum tentu orang yang belajar 4 tahun, 5 tahun tadi punya khidmat terhadap ilmu, ya. Maka latihlah dari sekarang. Sesuatu yang dilatih maka akan muncul kecintaan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikan aku orang yang cinta terhadap ilmu. Ya Allah tanamkanlah kecintaan pada hatiku, cinta dengan ilmu, senang dengan ilmu. Ya Allah Subhanahu wa taala bukakan kemudahan bagiku pemahaman. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, entah antum kira-kira suka doa apa enggak? Ya. Ini enggak, kalau belajar sudah, dan belajar sudah hadir sudah.
Nggak pikir mau ngehafal, nggak pikir mau murojaah, nggak pikir segala macam. Tindakan-tindakan seperti ini akan menyanyiakan waktu antum, sayang. Ya. Sia-sia waktunya. Kalau waktu sia-sia masa mudanya, waktu masa-masa belajar tidak akan berulang dua kali. Apalagi ya ini juga untuk nasihat bagi mereka-mereka yang terlibat dalam dakwah, pengajaran, juga harus banyak-banyak murojaah, mudzakarah. Tidak bisa kita bagi seorang mengatakan saya tidak bisa. Yang namanya udah terlibat di pondok pesantren itu, orang akan bilang dia adalah ustadz. Yang namanya ustadz itu semuanya pasti bisa. Itu saja. Apalagi kalau jenggot udah tebal, cak dokter Vicky itu, beban moral besar itu dok. Ya enggak? Panggil orang ustadz. Kalau ada ngumpul-ngumpul pasti wong awam pasti yang itu yang di dulu. Itu dia ada ustadz itu tadi. Padahal dokter kan. Nah itu tadi. Mau enggak mau harus belajar. Ya, makanya anak nasihatkan kepada kawan-kawan yang terlibat mengajar, rajin-rajin murojaah, rajin-rajin mudzakarah. Enak ikhwan antum dituntun. Ya. Buku pun dituntun. Sadar enggak antum nikmat yang seperti ini? Bukan la min babit tafakhur. Dikasih tahu. Antum di tempat-tempat mungkin lain belum tentu antum belajar dikasih tahu ini referensinya, ini referensinya, ini referensinya, ini referensinya. Serius. Untuk mendapatkan seperti itu tadi, antum kira nongkrong saja kita di rumah? Enggak. Kadang kita harus menyelami. Sebagian orang mungkin ditanya, contoh syarahnya Bulughul Maram kemarin, mungkin ada yang enggak tahu syarahnya siapa. Ya, boro-boro mau tahu cetakan ini tadi. Ini dicetak ini cetak ini cetak ini cetak ini. Ini dituntun, diajari, dibukakan jalan, ya. Wallahu ta'ala al-musawwab.